Perkenalkan, nama saya Winalno, warga RT 19, Dusun Tempelrejo, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Nama saya Pak Eko Widodo dari Dukuh Tempelrejo, RT 19, RW 3, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sebagai pelaku usaha pengrajin mebel. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebagai pelaku usaha pengrajin mebel di Dukuh kami. Menurut informasi yang saya dapat, itu kurang lebihnya tahun 70-an. Itu semenjak kampung ini ada. Sebelumnya desa ini itu adalah kebun nanas. Selanjutnya baru mebel, itu 1-2 penduduk yang ada di sini. Memang dari dulu sudah ada, cuman untuk segi ke komersilnya kurang lebih sekitar tahun 90-an kita baru beranjak untuk berani untuk mencari ekonomi gitu. Untuk saat ini perkembangannya mungkin kurang lebihnya 85% penduduk di sini pengrajin mebel. Sebenarnya masyarakat belajar dari mana, Pak? Itu turun-temurun. Untuk masyarakat sini hampir sampai saat ini semuanya hampir bisa. Training atau sekolah kan nggak ada. Kalau adanya misalnya yang berminat ikut ke teman atau ke tetangga yang nggak punya orang tua, bahasa kerennya otodidak. Jadinya misalnya saya nggak pengen belajar ke tempatnya Pak Eko, ya udah ikut ke situ, nggak dibayar, nanti punya ilmunya. Jadi nggak ada sekolahnya, nggak ada trainingnya. Tapi sebenarnya BLK Sragen dulu pernah memberikan istilahnya pelatihan gitu. Tapi karena di sini udah ada pelatihan yang secara langsung, ya jarang yang mau. Kalau di sana kan ada waktu, cuman ya itu ada sertifikatnya. Kalau di sini sertifikatnya kan nggak ada, cuman tapi kan bisa bekerja langsung di situ. Untuk kayu, untuk saat ini itu dari toko-toko kayu, tapi kayu ini macam-macam. Yang pertama mungkin kayu TPK atau kayu jati perhutani, yang kedua adalah kayu kebon. Untuk tokonya sekitar wilayah sini saja, tapi untuk asal kayunya itu dari berbagai wilayah. Ada yang dari Ngawi, ada dari Kedungombo, ada dari Kalanggede, dan lain-lainnya. Kayu kalau daerah kami dapatnya dari Jabon, yaitu jati kebun. Karena apa ya, menurut pangsa pasar, kalau kita bikinnya dari jati yang TPK atau jati hutan, pangsa pasar kita nggak tembus harganya. Karena kita tembusnya yang kelas menengah ke bawah. Pangsa pasarnya kita itu, ya kita bisa punya modal bikin, tapi nggak bisa, penjualannya kurang selancar dengan yang dari jati kebun tadi atau bahasa sekarangnya jabon lah. Tapi kan ini lebarnya apa? Ini putih nih. Rasanya yang muda ya tadi. Ini dengan ini kualitasnya bagusan ini. Sama-sama besarnya kan. Kalau ini kan nih. Nah ini sampai segini. Nih. Bagus lagi, pokoknya kalau semakin ke pinggir merahnya ini berarti semakin bagus, kualitasnya semakin tua. Banyak itu patokannya. Ya kalau jati kebun ya merah atau bahasa sininya ya merah kehitam-hitaman atau tua jati itu kan apa, ciri khasnya kan merah atau tua. Kalau kehitam-hitaman. Terus kalau jati yang TPK itu yang bagus kan menang keringnya. Kalau di kita kan nggak sampai kering, udah diproses. Jadi gitu. Jadi kita kadar airnya masih tembus sampai 50 sampai 70 sampai 80%. Tapi kalau TPK sudah tembus kadar airnya itu udah nyampe 20 sampai 15% sudah baru dikerjakan. Untuk di sini mayoritas adalah lemari untuk mebelnya.
sebagian kecil itu meja kursi. Karena kalau lemari itu kayak punya apa ya, bahasanya sekarang itu kayak punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kampung kami itu lemari, kalau sebelah sana yang Galombo, yang Karangjati itu kursi, daerah Brembe, daerah mana itu Bipret itu udah punya istilahnya lokasi sendiri-sendiri. Jadi misalnya pembeli atau pedagang itu mau nyari lemari, biasanya larinya ke kita dulu. Nanti kalau udah itu mau beli kursi atau apa, larinya ke daerah itu Galombo, Karangjati itu. Tapi sebenarnya kita bikin juga bisa, cuman bahasanya ya apa ya? Ya tukangnya kan kalau suruh berpikir besok lemari, besok kursi gitu biasanya kan kurang pada mau. Jadi kalau di sini memang kebanyakan mayoritas ya lemari. Siapkan kayu gelondongan, kita bawa ke circle. Circle kita cari dapat bahan mentahnya. Sampai rumah kita pilih atau bahasa di sininya kita racik untuk apa ya? Bahasanya racik itu tag untuk mencari ukuran atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya kalau yang bahasa di sininya dampit itu merangkai barang yang tadinya kecil-kecil disambung atau digabung supaya sesuai dengan ukuran lemari yang akan kita bikin. Itu yang untuk papannya. Lalu yang kedua untuk bahasanya di sini balungan atau rangka. Nah baru rangkanya kita bikin atau kita siapkan, namanya nanti digabung-gabungan itu dengan sistem kurus itu masuknya bahasanya kalau bahasa sininya kurus itu apa ya, dilubangi sama ditonjolkan ya sama aja sebenarnya. Dampit sama memang bahasanya kan satu dilubangi satu ditonjolkan, nanti dibur itu namanya kan kurus atau di apa ya, susah bahasa Indonesianya, yaitu kita dibikin plus minus lah, satu dilubangi satu ditonjolkan dimasukkan itu namanya dirangkai. Itu di bahasanya ya itulah di sini satu dilubang, di sini satu dimasukkan apa yang tonjolan tadi dimasukkan itu namanya kan dirangkai kayak kunci ya Pak? Ya kayak dikunci, nanti dibur dikasih bukan paku, tapi kalau pintunya itu nanti namanya dikasih panjel, kalau di sini namanya apa itu kayak semacam bambu yang ditusukkan gitu. Tapi kalau yang rangka yang lemarinya yang itu malah paku. Nah sesudah itu baru dihaluskan atau diserut, dibuang nih bekas gergajinya untuk menjadi halus. Nah sesudah itu baru dirangkai atau bahasa kerennya di assemble atau apa, di assembling, digabung nanti menjadi rangkaian lemari yang kayak begini. Untuk satu unit itu tergantung orangnya sebenarnya. Cuma untuk di lata-lata itu 2 hari. Iya. Kalau di sini kenapa cuma sampai setengah jadi atau setengah mateng itu? Ya. Sampai finishing. Pertama, keadaan modal. Modal kalau pakai finishing itu bahasanya tumpuk 5. Tumpuk 5 itu satu, kita bikin mentah. Kita bahasanya kita tunggu sampai kering dulu itu sampai 7 hari itu kalau musim kemarau. Kalau nggak musim kemarau sampai setengah bulan baru bisa di finishing atau itu. Belum nanti ya orderannya kan kalau finishing itu kan masuknya kan udah konsumen. Jadi ya kita belum tahu siapa yang mau beli. Tapi kalau kita mentah 1 minggu itu perputaran uangnya sudah bisa kita putar dengan modal yang misalnya nggak terlalu banyak lah. Modal itu kalau nggak pakai alat ya sekitar 5 juta dengan 2 orang karyawan itu kalau mentah sudah bisa. Tapi kalau sampai finishing 20 juta dengan tenaga 4 sampai 5 kita belum bisa putar. Karena apa? Banyak barang yang berhenti. Nunggu itu loh, misalnya nunggu kering, nunggu jadi sampai laku. Kan kita setelahnya ke toko.
Kalau ini kan udah diambil oleh pembeli sendiri. Untuk di sini mayoritas sudah ada pengepul atau bakul yang masing-masing pengrajin sudah punya pengepulnya. Harga satu unitnya itu masing-masing beda, tinggal gimana jenis atau bentuk dan bahan untuk membuat lemari tersebut. Contohnya kayu dari TPK itu lebih mahal, tapi kayu kebon atau istilahnya kebon itu lebih murah. Satu unit kalau bubut untuk 3 itu kurang lebih 12.50, 1.250.000. Itu sudah jadi atau masih setengah? Itu masih mentah, kalau istilahnya di sini masih mentah, belum dipelitur. Kalau sudah dipelitur sekitar berapa? Kalau udah dipelitur itu plus ongkos peliturnya kurang lebih 3.000 atau 3 juta. Untuk kesan saya ya alhamdulillah dari penghasilan pembuatan mebel ini saya bisa menghidupi keluarga saya, menyekolahkan anak-anak saya. Terkesannya kalau kita dapat kayu murah gitu aja. Alasannya itu, cuman ada rasa kebanggaannya ya kita kerja di rumah bisa dapat uang, nggak terpancing dengan apa kerja harus jam kerja. Sistem kita juga di rumah sistem borong, jadi misalnya mau ibadah, mau acara apapun kita bisa ngikuti, jadi nggak ada ikatan jam kerja gitu, nggak ada. Kalau mebel kemenangannya di situ. Harapan saya dan masyarakat Sombokling yang ada untuk mebel semakin maju, karena selama PPKM ini untuk mebel penjualannya berkurang. Selanjutnya harga baku penunjang pembuatan mebel seperti paku, lem, roda itu naik. Semoga ya tambah lancar, tambah yang jelas kalau nyari bahan ya mudah. Yang sekarang kan kadang kan bahan kalau nanti musim hujan kan susah. Terus penjualan ya alhamdulillah sebenarnya ini nggak naik harganya, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah lancar lah, perputaran uang itu lancar. Tapi kendala yang kita alami itu ya terus terang kalau apa ya pandemi atau apa krisis 98 pun mebel itu nggak kena dampaknya. Jadi ya pandemi itu sedikit lah bahasanya karena kita kerja udah di rumah kan, jadinya nggak cuman. Semoga kalau penyekatan atau pengiriman itu kan karena PPKM ini kan kalau udah kan lebih lancar lagi.